Halo Masa ITB, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 13 akan mempresentasikan mengenai program kami yaitu Peta Herbal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Alia Salsabila dengan NIM 16224-209 dari Sekolah Farmasi selaku ketua kelompok dari kelompok 3 kelas 13. Perkenalkan, nama saya Sari Novena Tanoto dengan NIM 16224-023 dari Sekolah Farmasi ITB. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nadifa Putri dengan NIM 16224-051 dari Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Perkenalkan, saya Diandra Nur Aisyah dengan NIM 16224-143 dari Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Perkenalkan, nama saya Farimina Zaharani dengan NIM 16224-181 dari Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Teman-teman, tahu gak sih ada satu kecamatan di Kabupaten Sumedang yang memiliki fasilitas pendidikan paling sedikit di antara kecamatan-kecamatan lainnya. Nah, kecamatan tersebut ialah Kecamatan Surya. Menurut data yang diambil oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang pada tahun 2024, menunjukkan bahwa di Kecamatan Surian hanya ada 11 sekolah dasar loh. Dari data itu juga tercatat bahwa di kecamatan itu tidak ada apotek sama sekali. Tidak hanya itu, akses jalan dari Kecamatan Surian ke kecamatan lainnya itu cukup jauh dan jalanannya juga ada yang rusak. Nah, dari informasi tersebut dapat disimpulkan beberapa masalah nih. Yang pertama, itu sedikitnya fasilitas pendidikan di Kecamatan Surian. Yang kedua, tidak ada apotek di Kecamatan Surian sehingga warga sulit untuk mengakses obat-obatan. Yang ketiga, sulitnya akses dari Kecamatan Surian ke daerah yang lain. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, kami ingin memberikan solusi untuk dapat membantu mengatasi hal tersebut. Kami membuat program yang bernama Peta Herbal. Peta Herbal merupakan singkatan dari pengenalan tanaman herbal. Pada program ini, kami akan memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai tanaman-tanaman herbal yang sering mereka temui atau yang jarang mereka temui. Selain mendapatkan edukasi, anak-anak akan mengikuti perlombaan sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang mereka dapatkan. Target dari program kami adalah anak-anak kelas 6 sekolah dasar di Kecamatan Surya. Anak-anak pada usia ini sudah bisa berpikir dan menyerap informasi yang mereka dapatkan. Selain itu, pada usia ini anak-anak sudah mulai menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi terhadap sesuatu. Ini disusun sebagai pemenuhan mata kuliah Pancasila, sehingga dalam menyusun program ini kami mencakup nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Seperti sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dalam bentuk pemenuhan hak anak desa dalam mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, itu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk menyetarakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di desa-desa terpencil di Nusantara. Jadi tujuan dari program kami yang pertama adalah mengenalkan tanaman herbal kepada warga di Kecamatan Surya sebagai alternatif dari ketiadaannya apotek. Yang kedua, mengedukasi anak-anak mengenai manfaat tanaman herbal dan juga serta fakta-fakta unik dari tanaman herbal tersebut. Manfaat kegiatan ini bagi peserta didik Kecamatan Surian adalah 1. Peserta didik mendapatkan edukasi mengenai tanaman herbal dari tanaman yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti jahe, kencur, dan temulawak. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan ilmu yang telah diberikan dengan membudidayakan tanaman herbal secara mandiri yang nantinya dapat diolah menjadi obat herbal yang bermanfaat dan berkhasiat. Yang ketiga, peserta didik dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar sebagai pengobatan alternatif yang lebih aman dan terjangkau. Yang keempat, peserta didik mendapatkan pengetahuan baru mengenai tanaman herbal yang jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kumis kucing dan lidah buaya. Yang kelima, meningkatkan literasi dan mengenalkan media baru untuk membaca selain buku, yaitu melalui infografis. Yang keenam, mengembangkan kemampuan motorik dan menyelesaikan masalah melalui permainan yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, perencanaan yang kita lakukan yaitu yang pertama,
kita menentukan judul dan topik kegiatan yang akan kita lakukan. Yang kedua, kita akan menentukan tempat yang akan kita tuju. Dan yang ketiga, kita akan mengumpulkan informasi-informasi dan data penunjang dari tempat yang kita tuju tersebut. Selanjutnya, kita melakukan asistensi bersama dosen pembimbing dan asisten dosen. Selanjutnya, kita mengumpulkan materi pembelajaran yang akan diajarkan untuk anak-anak di Kecamatan Suryan. Nah, lalu kita juga akan membuat infografis dan poster yang akan dibagikan di anak-anak Kecamatan Desa Suryan. Lalu, kami juga menyiapkan properti apa saja yang akan digunakan sebagai penunjang kegiatan kita, yaitu yang pertama ada hadiah bagi anak-anak yang memenangkan perlombaan kita. Lalu kita juga menyediakan puzzle sebagai media untuk perlombaan yang kita lakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rangkaian kegiatan dari program Peta Herbal. Dalam pelaksanaannya, program kami akan mengadakan berbagai kegiatan yang kami rancang sesuai dengan masyarakat sasaran kami, yaitu peserta didik tingkat 6 sekolah dasar di Kecamatan Suryan. Beberapa rangkaian kegiatannya, yang pertama adalah literasi tanaman herbal. Dalam program Peta Herbal, bagian literasi dari program ini adalah kami akan menunjukkan infografis kepada anak-anak. Alasan kami memilih infografis adalah karena infografis tidak hanya memuat tulisan, tapi juga bisa memuat banyak gambar yang menarik minat anak-anak agar mau belajar. Nah, infografis ini nanti akan terdiri dari yang pertama, nama-nama tanaman herbal, yang terdiri dari jahe, kencur, temulawak, lidah buaya, dan kumis kucing. Lalu kami juga akan memasukkan manfaat dari tanaman tersebut dan juga fakta menarik atau fun fact dari tanaman tadi. Selanjutnya ada pemberian edukasi tanaman herbal. Karena kemampuan membaca dan memahami informasi anak-anak itu berbeda-beda setiap orangnya, maka untuk mengatasi perbedaan itu kami juga akan membawa tanaman asli, tanaman herbal asli sebagai alat peraganya untuk ditunjukkan kepada anak-anak agar mereka dapat melihat dan mengamati secara langsung bentuk dari tanaman herbal itu. Dan yang terakhir ada lomba puzzle gambar tanaman herbal. Jadi untuk menghilangkan kejenuhan anak-anak dalam belajar dan juga untuk meningkatkan moodnya, kami memutuskan untuk mengadakan permainan. Nah, kami memilih puzzle sebagai media permainan kami karena secara ilmiah puzzle itu sudah terbukti memiliki banyak dampak positif seperti meningkatkan kemampuan daya ingat, prestasi, minat, dan keaktifan siswa dalam belajar, dan juga meningkatkan pemikiran kritis dan penalaran anak-anak gitu. Oleh karena itu kami akan mengadakan lomba puzzle gambar tanaman herbal dengan teknis sebagai berikut. Yang pertama, kami akan membagi anak-anak secara berkelompok berisi 5 hingga 6 orang. Yang kedua, kami akan membagikan puzzle bergambar tanaman herbal kepada kelompok anak-anak tadi. Lalu anak-anak akan disuruh untuk membongkar puzzle tersebut dan akan menyusunnya kembali dengan waktu yang diberikan. Nah, setelah itu kelompok anak-anak yang menyusun puzzle tercepat dan dapat menyebutkan manfaatnya akan menjadi pemenang dari lomba puzzle. Nah, untuk perlengkapan dari program ini apa saja yang kita butuhkan? Pertama, kita akan memprint infografis dengan kertas art karton berukuran A4. Kemudian kita juga akan melaminating infografis itu agar infografisnya tidak lecek dipegang oleh anak-anak. Yang ketiga, kami akan mengcustom puzzle dengan foto tanaman herbal yang akan kami perkenalkan, yaitu ada gambar jahe, kencur, temulawak, lidah buaya, dan kumis kucing. Nah, selanjutnya selain perlengkapan tadi, kami juga akan butuh transportasi. Rencananya kami akan menyewa angkot untuk menuju ke Kecamatan Suryan. Lalu kami juga butuh konsum. Dan yang terakhir, barang-barang yang kami siapkan adalah hadiah. Untuk juara pertama dari perlombaan puzzle akan mendapatkan hadiah berupa tas sekolah. Juara kedua akan mendapatkan set peralatan makan. Juara ketiga akan mendapatkan hadiah berupa peralatan sekolah seperti buku tulis dan alat-alat tulis. Nah, untuk peserta yang tidak memenangkan perlombaan, mereka tetap akan mendapatkan souvenir berupa snack.
Jadi, untuk diadakan kegiatan ini, kami akan melibatkan berbagai pihak. Salah satunya adalah Kepala Camat Kecamatan Surian, Bapak Mamar Hardi Sopurta. Kami mohon untuk izinnya untuk diadakan kegiatan ini. Kemudian kami juga akan melibatkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Desa Surian. Kalian pasti penasaran ya siapa yang akan turun langsung ke lapangannya. Jadi dari tim kami sendiri, dengan diketuai oleh Ketua kami Sarah, akan membantu kegiatan ini. Jadi untuk dilaksanakan kegiatan ini, kami memikirkan 2 sponsor. Yang pertama ada PT Desa Medika dan PT Sido Muncul. Sebenarnya kami belum meminta izin dari kedua perusahaan ini, tapi jika ada yang tertarik, silakan hubungi nomor di bawah ini. Nah, bagaimana kami akan melanjutkan program ini? Untuk kelanjutan program ini, setelah kami meninggalkan Kecamatan Surian, kami harap Kepala Camat Bapak Mamar Hadi Samputra akan melanjutkan program ini agar anak-anak di Kecamatan Surian bisa mengenal potensi sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Nah, jadi kesimpulannya, kami akan mengadakan program peta herbal yang akan dilaksanakan di Kecamatan Surian di Kabupaten Sumedang. Program ini akan menjelaskan mengenai tanaman-tanaman herbal beserta khasiatnya kepada anak-anak di Kecamatan Surian. Adapun program ini terdiri dari 3 rangkaian acara. Yang pertama ada literasi menggunakan infografis, yang kedua ada pemberian edukasi secara langsung kepada anak-anak di Kecamatan Surian oleh kami, anggota kelompok 3, dan yang ketiga ada perlombaan puzzle yang disertai dengan hadiah-hadiah yang menarik. Dengan terlaksanakannya program ini, kami berharap anak-anak di Kecamatan Surian bisa lebih mengenal lagi tanaman-tanaman herbal yang dapat dijadikan alternatif sebagai pengganti obat-obatan kimia yang tidak tersedia karena ketiadaan apotek di Kecamatan Surian. Sekian presentasi dari kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.